Halo J6, bertemu lagi dengan Miss Yana dalam pelajaran matematika. Kita hari ini akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Silakan buka buku kalian, halaman 53. Oke, kalian sudah belajar pecahan dari kelas 2 atau kelas 3 ya. Nah, contohnya ini. Pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh ya. Contohnya 0,3. 0,3 itu berarti kan 3/10. Lihat kotaknya. Kalau kita bagi-bagi satu kotak besar ini kita bagi menjadi 10 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dia 0,3 atau 3/10 sehingga yang bagiannya adalah hanya 3 dari 10. Ya. Ini satu seluruh kotak-kotak kecil ini ada 100. Kalau 0,44 berarti 44/100. Berarti 44 bagian dari 100. Ya, seperti itu sebenarnya awalnya. Nah, jadi kita akan belajar sekarang hubungannya dengan desimal, yaitu contohnya 0,44 dibaca 0,44 atau sama dengan 44/100. Karena dia dua angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10, 3 angka di belakang koma per 1000 dan selanjutnya. Jadi, di sini ada cara mengubah pecahan berikut menjadi bentuk pecahan desimal. 4/5 jadi berapa? Nah, kita bisa mengubahnya menjadi ke 10, ke 100, atau ke 1000. Contohnya 5 sangat mudah kalau diubah menjadi 10. Berarti tinggal dikali 2. Ingat, matematika harus adil. Oke. 5 dikali 2, atasnya juga 4 dikali 2, jadi 8/10. 8/10 menjadi 0,8. Jadi 4/5 sama saja dengan 0,8. Lalu, ada 13/20. 20 ini mudah kalau kita jadikan 100 ya, tinggal dikali 5. Nah, kita kalikan 5. Penyebut dan pembilangnya juga kita kalikan 5. Sehingga jadi 65/100. Hasilnya 0,65. Jadi 13/20 sama saja dengan 0,65. Nah, lalu 1/3/8. Oke, katanya ada 2 cara, banyak cara ya. Nah, kalian bisa ubah menjadi 10 penyebutnya 100 atau 1000. Nah, kalau 8 itu gampangnya menjadi 1000, tinggal dikali 125. Satunya diam ya, karena dia sudah bilangan bulat di depannya. Jadi 375/1000. 375/1000 berarti 0,375. Ditambah 1, satunya ditambah menggantikan 0 jadi 1,375. Cara lainnya diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Jadi dikalikan. 8 kali 1 ditambah 3. Sama dengan 11/8. Nah, sama lagi. Nanti 8-nya dikali 125. 11-nya juga dikali 125. Hasilnya akan sama. 1375/1000. Hasilnya 1,375. Begitu cara pengerjaannya. Oke, setelah kita tahu bagaimana caranya, tugas kalian adalah mengerjakan, halaman 55. Latihan 13, nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Kenapa di buku tulis? Karena Miss ingin kalian mengerjakan dengan caranya. Di sini, Miss sudah ada mengerjakan. Oke, kita kerjakan yang 3/40. Berarti 3/40, 40 kita jadikan 1000. Berarti dikali 25. Ya, berarti 40 dikali 25. Itu bagian penyebutnya. Bagian pembilangnya 3 dikali 25. Oke. Sama dengan, berarti bagian atasnya menjadi 75. Bagian bawahnya menjadi 1000. Berarti 75/1000. Harus 3 angka di belakang koma. 0,75. Seperti ini cara pengerjaannya. Juga yang ini, 15/25. 25 itu bisa kita kalikan 4 supaya jadi 100. 15-nya juga dikalikan 4. 15 kali 4 jadi 60. 60/100. 60/100, Miss. Kalau 60/100 berarti kan harusnya, coba kita buat ya, 60/100. 60/100 berarti harusnya 0,60 dong, Miss. Benar.
Tapi kan 0,60 itu sama saja dengan 0,6 kalau kita buat menjadi satu angka di belakang koma. Jadi kalian boleh menjawab 0,60 ataupun 0,6. Ya, kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya, ini juga adalah pecahan campuran. Ada angka bilangan bulat di depannya. Kalian bisa menggunakan dua cara menjadikan pecahan biasa. Berarti ini menjadi 8 ditambah 3, berarti jadi 11/4. Atau 2-nya disimpan, 3/4-nya yang kalian ubah jadi desimal. Nanti tinggal ditambahkan. Ini, yang lainnya sudah Miss kerjakan. Tugas kalian nomor 1 sampai nomor 5 saja. Di buku tulis beserta caranya. Selanjutnya, adalah mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Oke, 0,15. 0,15 ini artinya dua angka di belakang koma. Pasti bawahnya berapa penyebutnya? Pintar, 100. Berarti 15/100. Perkecil, sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 0,15 itu sama saja dengan 3/20. Oke, 0,0008. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Pasti per 1000. Atasnya 8. 8 per 1000. 1000 dan 8 KPK-nya, maaf KPK, FPB-nya adalah 8. Inilah kenapa harus belajar FPB ya. Sehingga 8 dibagi 8 menjadi 1, 1000 dibagi 8, 125. Berarti 0,008 sama dengan 1/125. Juga, kalau kita kerjakan input, maaf terlalu besar. Oke, 1,6. 1,6 itu berarti satu angka di belakang koma. 10. Berarti dia 16. 16/10. Karena 16 dibagi 10 pasti lebih besar. Hasilnya pasti lebih dari 1. Makanya ada 1 koma. Kita perkecil. 8/5. 8/5 kita ubah menjadi pecahan campuran. Karena ini pecahan biasa, tapi tidak baik jika pembilangnya lebih besar. 8 dibagi 5, 1. 1 sisa 3. Berarti 1/3/5. Sehingga 1,6 sama dengan 1/3/5. Cara 2. Bisa 1 ditambah 0,6. Cara satunya disimpan. 0,6 jadi 6/10. 1/3/5. Hasilnya sama saja. Banyak cara menuju matematika. Oke, jadi ingat, jika satu angka di belakang koma, maka pecahan desimalnya menjadi berpenyebut 10. Jika dua angka di belakang koma, 100. Dan jika 3 angka di belakang koma, 1000. Dan seterusnya. Oke, tugas kalian nomor 11 dan nomor 15, tapi bagian A dan bagian B di buku tulis beserta caranya. Sekarang kita akan mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Oh, asik. Nah, caranya bagaimana sih kalau jadi bentuk persen? Nah, jika ingin menjadi bentuk persen, contohnya 8/100 itu sama dengan 8%. Caranya bagaimana? Dengan dikalikan 100% sebenarnya, sehingga 100 dibagi 100 jadi 1. Tapi jika penyebutnya sudah 100, berarti bilangan persennya adalah angka yang di atasnya, jika penyebutnya adalah 100. Nah, soal kalian ini yang minta kerjakan adalah nomor 11 sampai nomor dengan 15. Coba kita kerjakan. Nomor 1. 2/100. 2%. 2. 7/100. Sudah pasti 7%. Oke, kita angka yang lebih besar. 40/100. Ya sudah, 40. 150/100. Selama dia sudah per 100, berarti dia sudah persen. Kita gunakan angka pembilangnya saja. 150%. Langsung di buku paket ya. Mudah. Lanjut. Sekarang kita akan mengubah bagaimana mengubah ke persen kalau bilangannya atau pecahannya penyebutnya tidak 100. Oke. Cara pertama adalah dengan mengubah pecahan biasa berpenyebut 100 jadi 100 di bawahnya. Kalau 5 dikali 20, jangan lupa pembilangnya, dikali 20 juga. Jadi 40/100 sama dengan 40%. Cara 2 adalah si pecahan tersebut atau bilangan tersebut langsung dikalikan 100. Nah, ini dia. 100 dibagi 5, oke, adalah 20. 5 dibagi 5 adalah 1, sehingga satunya bisa kita 2 dibagi 1 tetap 2, tidak berubah. Sehingga 2 dikali 20 sama dengan 40%. Cara berikutnya, 0,6 sama dengan 6/100. Kita ubah menjadi penyebutnya 100, jadi 60%. Atau langsung saja 0,6 dikali 100, hasilnya juga sama, 60%. Oke, tugas kalian nomor 6 sampai 15 langsung di buku paket. Ya, bisa langsung dikalikan 100
atau penyebutnya diubah menjadi 100. Lalu, kita akan mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Seperti apa? Seperti ini. Kita bolak-balik. Jadi sebenarnya pecahan itu bentuknya banyak. Ada pecahan desimal, pecahan persen. Itu semuanya pecahan semuanya. Bersaudara mereka semua. 45% ingin menjadi pecahan biasa. 45% artinya 45% per 100. Hingga 45 per 100. Kita perkecil jadi 9/20. Atau cara lainnya, sama saya sih caranya, 125%, 125 per 100. Kita perkecil, jadi 5/4, 5/4, tidak baik pecahannya, jadi 1/4, sehingga 125% sama dengan 1/4. Tugas-tugas tentunya. Tugas kalian adalah, halaman 60, nomor 11 sampai 15, langsung di buku paket. Ingat, bentuk pecahan paling sederhana, jadi sederhanakan. Kalau tidak, ya maaf, berarti kalian belum tuntas mengerjakannya. Sekarang, kita akan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Nah, cara mengalihkan pecahan, sama saja sih dengan mengalihkan bilangan bulat. Contohnya, 3/4 dikali 28. Ya sudah, atasnya 3 dikali 28 dibagi 4. Karena bawahnya dia 1, 28 per 1. 84/4 sama dengan 21. Hasilnya 21. Atau cara 2. Kita coret 28 dan 4, FPB-nya adalah 7. Sehingga 28 dibagi, FPB-nya adalah 4. Sehingga 28 dibagi 4 sama dengan 7. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Satunya sudah kita cuekin saja, karena ditaruh di bawah. 3 dikali 7, 21. 21 dibagi 1, 21. Oke, ini dia tugas kalian. Latihan 19, nomor 11 dan 15. Langsung di buku paket. Ini misalnya sudah pakai sistem coret ya. 21 dengan 7. 21 bisa dibagi 7, hasilnya 3. 7 dibagi 7, 1. Sehingga hasilnya 9, 3 kali 3. Kalian bisa melihat contoh yang sudah Miss Riana kerjakan. Lalu menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas. Contohnya, 5 dikali 16, 5/8 dikali 16 ton sama dengan berapa kilogram? Oke, kalian kerjakan seperti biasa. Tapi ini hasilnya masih ton kan? Nah, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Ya, akhirnya dikalikan dengan 1000 kilogram. Dari kilogram ke gram, hasil akhirnya harus kalian kalikan 1000 gram. Pengerjaannya sama. Dari lusin ke buah, 1 lusin 12 buah. Sehingga kalian kalikan hasil akhirnya dengan 12 buah. Soalnya adalah di latihan 20. Semuanya kalian kerjakan. Nomor 1 sampai nomor 10 langsung di buku paket. Kalian boleh pakai sistem coret-coret ya. Jika ada satuan kuantitas yang kalian belum tahu, boleh langsung, misalnya Miss, kode itu apa? Boleh langsung WA Miss Riana, atau seharusnya kalian sudah pernah belajar juga di kelas sebelumnya. Nah, selesailah matematika. Terus semangat berlatih. Sekian dari Miss Riana, dan sampai jumpa.